halaman 28. Dhammanussati, perenungan sifat-sifat mulia Dhamma. Dhamma di sini banyak arti, ya. Kata Dhamma banyak arti. Dhamma itu artinya kebajikan. Artinya Dhamma juga. Yaitu guna Dhamma. Hal-hal yang berguna namanya Dhamma. Dhamma juga artinya ajaran. Dhamma artinya keberadaan sebagaimana adanya. Yaitu apa? Ya, yang namanya manusia itu ya bukan manusia. Kalau manusia itu bukan istilah sebagaimana adanya. Itu hanya istilah kesepakatan saja. Keberadaan sebagaimana adanya itu apa? Yaitu gabungan antara rupa dan nama. Rupa jasmani, nama itu perasaan-perasaan, ya. Pengertian-pengertian, bentuk pikiran-bentuk-pikiran dan pengetahuan-pengetahuan. Saya mengistilahkan winyana itu adalah pengetahuan atau pengetahu. Dalam pengertian bahwasanya yang namanya winyana itu adalah satu keberadaan yang mengetahui objek. Keberadaan yang mengetahui objek ini adalah dari analisanya. Karena mempunyai sifat mengetahui objek, namanya adalah pengetahu. Yang mana kalau kita menerjemahkan kesadaran, kayaknya meskipun itu betul, tetapi itu sangat luas. Oleh karena arti kata sadar itu sudah mencakupi segala bentuk fenomena-fenomena batiniah, termasuk ada perasaannya, termasuk ada pikiran-pikirannya, termasuk ada pemahamannya. Sadar enggak apa yang telah kau lakukan? Artinya apa? Mengerti baik buruknya, benar salahnya, merugikan bermanfaatnya. Itu namanya sadar. Tapi yang dimaksud dengan winyana ini sekadar satu keberadaan yang mengetahui objek. Hanya mengetahui, belum memutuskan apa ini baik, apa itu buruk. Belum. Hanya sekedar mengetahui. Nah baru kemudian ada yang namanya cetasika-cetasika. Ada cetana-cetana. Ada perasaan-perasaan, wedana-wedana. Yang punya andil di situ sehingga tahu ini adalah ini adalah gelas. Tahu ini gelas, sadar itu bukan winyana, tetapi sudah ada masuk banyak sekali fenomena-fenomena batiniah atau ya keberadaan batiniah, objek batiniah. Jadi sangat lembut, sangat lembut. Winyana semestinya diterjemahkan pengetahu atau pengetahuan. Kata pengetahuan ini bukan artinya ilmu, tidak. Tetapi satu keberadaan atau satu proses mengetahui namanya pengetahuan. Seperti misalnya apa? Satu keberadaan mengambil namanya, satu proses mengambil namanya pengambilan. Betul enggak? Ya. Keberadaan atau proses mengetahui namanya pengetahuan, bukan hasil yang diketahui. Kalau hasil yang diketahui namanya juga pengetahuan yang identik, yang sepadan dengan kata ilmu. Jadi pengetahuan di sini bukan artinya ilmu, tetapi proses mengetahui namanya pengetahuan. Atau juga bisa menggunakan kata pengetahu, yang mengetahui objek maksudnya. Nah itu adalah winyana. Ini penjelasannya jauh ke mana-mana sampai ya tidak bisa balik pada topik. Terlalu jauh.
Ya, kita memulai kembali lagi. Ya, Dhammanusati, perenungan pada Dhamma. Nah, tahu sekarang sudah makna Dhamma. Ya, arti Dhamma. Kebajikan, ajaran, ya, keberadaan itu sendiri. Keberadaan yang bukan makhluk, bukan jiwa, bukan kehidupan, bukan apa, hanya sekadar keberadaan. Jadi pikiran ini apakah itu makhluk, apakah itu orang, apakah itu manusia? Tidak, hanya keberadaan itu sendiri. Satu keberadaan yang punya tugas berpikir namanya pikiran. Hanya sekedar keberadaan itu saja. Bukan makhluk, bukan jiwa, bukan manusia, bukan hewan, bukan satwa. Bukan roh. Tetapi sekadar keberadaan, dan keberadaan itu sendiri kemunculannya itu karena ya ada faktor-faktor yang mendukung, ada sebab-sebabnya. Dan ini pun yang namanya keberadaan yang tampak kemunculannya akan pula tampak kepadamannya. Sekedar sebagai satu keberadaan. Kata dhamma ini juga artinya sebab. Artinya adalah sebab. Ya, dari arti yang banyak ini yang dimaksud itu adalah ajaran. Apa yang telah diajarkan itu namanya dhamma dalam makna kata dhamma di sini. Begitu. Dhamma itu artinya juga hal dalam bahasa Pali. Hal. Misalnya kita mendengar kata dhamma dalam bahasa Pali itu artinya belum tentu hal-hal yang baik. Mungkin hal-hal yang buruk itu disebut dengan dhamma juga. Nah, dalam hal ini kata dhamma itu artinya adalah hal atau perihal. Misalnya para biku ada 4 dhamma yang apabila dilakukan akan membawa kepada kemerosotan, akan membawa kepada ya kehancuran, akan membawa pada ya kesengsaraan. 4 hal itu apa saja? Misalnya ya dalam apaya bumi. Nah, ada 4 hal. Nah, di sini kata dhamma di situ artinya adalah hal, perihal, bukan ajaran, bukan kebajikan. Tetapi artinya adalah perihal, begitu saja. Di sini dhamma artinya adalah ajaran Sang Buddha, Buddha Dhamma. Namanya dhamma. Swakato Bhagavata Dhammo sudah dijelaskan di awal, yaitu ajaran yang telah disampaikan dengan baik, yang telah diberitahukan dengan baik oleh Sang Bhagawa. Sandidhiko, kata sandidhiko, sandidha itu artinya yang dekat, yang akrab, yang bisa diketahui, yang bisa dilihat dekat-dekat sini. Apa yang diajarkan Sang Buddha, ajaran ini bisa dilihat sendiri. Apa yang kita baca, apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lihat dalam kenyataan, dalam kesadaran ini sinkron. Tidak bertolak belakang. Dan juga tidak harus mencarinya jauh di sana. Tidak. Harus mengetahui ya jauh, harus perjalanan yang demikian jauh begitu. Tidak. Tetapi apa yang kita lihat, misalnya sabbe sangkara anicca, segala bentukan adalah tidak kekal. Kita mengetahui dalam keseharian juga. Dalam keseharian. Idang tukang, ya, ini adalah derita. Apa itu derita? Ya. Ratap tangis, kesedihan, kematian, penyakit. Apa yang kita ketahui, apa yang kita terima sebagai ajaran Sang Buddha, bisa kita lihat juga dalam keseharian, dalam indera kita, yaitu santidha di sini. Santidhiko bisa dilihat sendiri, bisa tampak sendiri, ya sangat dekat, atau yang terlihat jelas. Akaliko, ya, akaliko di sini artinya adalah yang tidak ada jeda waktu. Tidak ada selang waktu. Artinya apa? Di mana ada praktek, di sana ada buah.
Bukan praktek sekarang buahnya nanti ya menanti yang di depan jauh sana. Atau misalnya prakteknya sekarang buahnya belum tentu. Kapan ya? Atau mungkin ada atau tidak ada, nah itu adalah kemungkinan. Bukan begitu. Tetapi dalam praktek itu sendiri ada buah. Kapanpun seseorang bisa menyingkirkan kebencian, di saat itu pula dia akan bahagia. Kapanpun orang bisa memunculkan kemurahan hati, di saat itu pun dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di mana ada praktek, di situ ada buah-buahnya. Walaupun memang buah di sini bukan hanya pada saat seorang itu melakukannya, pada saat menindakkannya, tetapi juga pada saat-saat berikutnya juga memberikan buahnya. Dengan sering memberi, terbiasa berbagi dengan yang lain, punya kejujuran, punya kerendahan hati, punya kesabaran, punya berbagai macam bentuk hal-hal yang baik. Pada saat melakukannya mendapatkan manfaat, luar biasa bahagianya. Dan tidak hanya pada saat berbuat saja buah itu muncul, kemudian hari secara lahiriah orang mendapatkan pujian, orang mendapatkan nama yang harum, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pendapatan yang lain. Pendapatan secara lahiriah, materi-materi, barang-barang atau kekayaan, termasuk juga mendapatkan kebahagiaan secara umum. Nah, ini adalah buah dari Dhamma ajaran Sang Buddha. Di saat berbuat itu juga ada buahnya. Tidak usah menunggu. Nah, di sini juga artinya adalah magga, jalan. Ia yang telah mencapai sang jalan. Magga, sotapati magga, sakedagami magga, anagami magga, arahata magga. Untuk pikiran berikutnya, butir pikiran berikutnya pasti ya akan mencapai buahnya, yaitu phala. Tidak usah menunggu. Antara magga, jalan, dan phala buah itu adalah tidak ada jeda. Sekarang jalannya, nanti tahun depan buahnya, tidak. Magga itu jalan, marga, jalan. Phala itu buah. Itu adalah arti akaliko. Yang tidak berselang waktu, yang tidak ada jeda waktu. Ehi patsiko, ehi artinya datang. Yaitu di sini maksudnya adalah lihatlah untuk membuktikan. Lihatlah untuk melihat. Lihatlah untuk membuktikannya. Datang melihat artinya membuktikan. Bisa dibuktikan, bisa diulangi. Kalau dia bisa mencapai apa, saya pun, siapapun bisa. Seperti halnya kalau kita dalam laboratorium, kimia, biologi, fisika, atau apapun ya. Nah, di situ ada praktek ya. Siapapun ya, kalau kita mencampurkan asam ya, pasti akan menjadi apa? Apa asam itu? Merah. Kalau kita celupkan pada itu katalisator, pasti akan merah. Kalau kita larutan basa, pasti akan menjadi biru. Nah, kenapa itu? Karena sifat-sifatnya demikian. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Demikian pula ajaran Sang Buddha ini penjelasannya secara ilmiah. Siapapun bisa membuktikan. Siapapun bisa menyelidik. Bukan hanya dia saja yang bisa, yang lainnya tidak. Jadi bukan sifatnya itu hanya sekelompok orang. Siapa saja yang punya kualitas-kualitas tentunya. Yang punya kemampuan. Ya, masing-masing orang tidak sama. Masing-masing makhluk tidak sama. Siapapun yang punya kemampuan, mempunyai kualitas-kualitas untuk menyelidik, untuk menganalisa, untuk membuktikan, dia akan bisa melihat sebagaimana itu yang telah dilihat oleh orang lain, oleh pihak lain, oleh Sang Buddha, oleh para bijaksana.
namanya ehipasiko. Oh panayiko artinya ya yang mengajak batin, yang membuat batin itu terarahkan. Terarahkan pada apa? Terarahkan pada ya pencapaian-pencapaian. Pacatang wedi tabo winyuhi. Ya. Yang patut diketahui secara sendiri-sendiri, secara pribadi, secara perseorangan, secara seorang-seorang oleh ia yang winyu itu orang yang cendekia. Para cendekiawan namanya winyu ya. Yaitu orang-orang yang punya kebijaksanaan, punya wawasan, punya pengetahuan, maksudnya begitu. Nah, pacatang itu artinya sendiri-sendiri. Artinya apa? Ya, bahwasanya ajaran Sang Buddha ini hanya orang yang mempraktekkan saja yang akan mencapai. Tidak bisa mencapai secara bergerombol. Artinya diwakili satu orang melaksanakan karena dia punya kadang, punya family, punya orang tua, punya anak, punya saudara, punya apa bolo-bolo, konco-konco, masuk semua ke surga, masuk semua ke, nah tidak bisa. Masing-masing orang siapa melaksanakan dia yang akan mencapai. Meskipun dekat, sedekat apapun, kalau tidak ikut melaksanakan juga tidak akan ikut mencapainya. Jadi tanggung jawab sendiri-sendiri. Tugas sendiri-sendiri. Harus diselesaikan oleh diri sendiri. Namanya pacatang. Ini adalah makna-makna yang terkandung dalam Dhammanussati. Ya, kalau tidak tahu, tidak jelas, sambil mengingat ya apa yang tidak diketahui, apa yang tidak jelas, nanti bisa ditanyakan. Sambil mendengar, sambil mencatat, sambil mengingat-ingat apa yang tidak jelas. Ya.